Ya, selamat datang di acara talkshow saya. Ini adalah suatu kehormatan bagi saya untuk mengundang Bapak Richard dan Ibu Feby ke dalam acara talkshow saya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat bagi Bapak Richard karena telah mencapai buku bestseller pada minggu hari ini. Ya, mungkin Bapak Richard ingin bercerita sedikit tentang bukunya? Ya, terima kasih atas kesempatannya, Josu. Saya membuat buku ini berdasarkan pengalaman saya menggunakan narkoba. Nah, kisah dalam buku buatan saya ini diawali dengan pengalaman saya yang mulai ngelem bareng teman-teman saya. Awalnya cuma iseng-iseng saya saja, tapi lama-kelamaan saya jadi ketergantungan. Kalau nggak ngelem, rasanya nggak enak. Nah, lem yang biasa digunakan untuk mengelem bernama lem Ibon, ya, yang wujudnya sol, terbuat dari zat terdispersi berupa karet sintetis yang dicampur dengan medium pendispersi berupa pelarut organik. Pembuatan lem Ibon menggunakan cara dispersi porsi medium berupa pelarut organik lebih besar dari pendispersi dan memiliki partikel yang lebih besar pula. Setelah terjadi pencampuran, zat yang dihasilkan berupa lem yang memiliki partikel lebih kecil dari medium. Betul, betul. Itu bagian selanjutnya dari buku saya adalah pengalaman saya di dunia kerja. Setelah memasuki dunia kerja, penghasilan pertama saya bukannya saya tabung atau saya buat untuk mencicil rumah. Justru saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan adiksi saya. Saya memang benar-benar pada saat itu tidak bisa melewati hari tanpa menggunakan narkoba. Biasanya saya terutama biasanya saya menggunakan sabu-sabu. Nah, tapi pada suatu hari mukjizat terjadi. Teman sekantor saya merasa prihatin dengan kondisi saya yang pada saat itu benar-benar parah dan membawa saya ke tempat rehabilitasi. Saya pun setuju. Meskipun lama dan sulit di dalam tempat rehabilitasi itu, pada akhirnya saya berhasil lepas dari jerat narkoba yang telah bertahun-tahun lamanya. Dan hal pertama yang ingin saya lakukan setelah saya keluar dari rehabilitasi itu adalah menulis buku ini untuk mengingatkan dan memberi pelajaran bagi anak-anak muda, terutama bagi yang sudah masuk ke dunia narkoba seperti saya dulu. Sungguh luar biasa ya bukunya Bapak Richard ini. Saya sendiri juga sudah membaca buku Bapak Richard ini dan saya benar-benar mendapat banyak insight ya, banyak pengetahuan seputar dunia narkoba di lingkungan remaja terutamanya. Dan ternyata itu memang sebahaya itu dan sudah senormal itu di Indonesia. Nah, tapi kita secara tidak sadar dan kita secara tidak tahu ya, kita mengabaikan masalah itu dan justru tidak mengerti bahwa ternyata masalah ini itu sudah separah itu ya. Nah, luar biasa sekali bukunya Bapak Richard ini. Tapi nih Bapak Richard, saya tuh sempat lihat-lihat review dari buku ini ya, dan saya dengar-dengar pada minggu pertama pengeluaran buku ini, itu sempat mendapatkan kritik negatif dari masyarakat. Mungkin Bapak Richard punya pendapat soal kritik negatif tersebut? Ya, memang betul itu. Pada awalnya buku ini memang mengundang kontroversi. Dikarenakan cerita yang saya sampaikan itu benar-benar realistis, sehingga beberapa pembaca beranggapan bahwa buku yang saya tulis ini tidak cocok dibaca oleh anak-anak muda. Karena justru malah mengajarkan kepada anak-anak muda ini bagaimana cara memakai narkoba dan di mana bisa melakukan narkoba. Berdasarkan kisah-kisah yang saya tulis di buku itu. Nah, di sisi lain, buku ini benar-benar apa adanya tanpa rekayasa. Nah, berdasarkan karena buku ini kan pengalaman saya sendiri dan menguak secara detail tentang masalah narkoba pada remaja yang terjadi di Indonesia yang terus meningkat. Sebenarnya, buku ini saya tulis dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang masalah narkoba yang selama ini kurang diperhatikan di Indonesia. Jadi tema buku ini bisa dibilang relevan dengan masa sekarang. Oh, jadi seperti itu ya Bapak Richard ya. Memang saat saya pertama kali membaca buku ini, saya sempat juga mendapat pengetahuan ya bagaimana cara menggunakan narkoba itu sendiri, bagaimana cara mendapatkan narkoba itu sendiri, dan mungkin itu adalah faktor-faktor yang dianggap para kritikus ya sebagai hal yang negatif dari buku ini, yaitu benar-benar realistis sampai-sampai buku ini tuh malah justru mengajarkan hal yang tidak-tidak. Tapi setelah mendengar alasan Bapak Richard, yaitu sebenarnya buku ini untuk menyadarkan masyarakat tentang masalah yang selama ini tidak kita anggap ya, selama ini terabaikan ya, yaitu tentang masalah narkoba. Dan setelah saya mendengar alasan Bapak Richard, menurut saya buku ini itu adalah buku yang baik dan memiliki tujuan yang baik juga.
tentunya. Nah, satu kali lagi saya ucapkan selamat ya untuk Bapak Richard atas pencapaiannya sebagai buku bestseller pada minggu hari ini. Nah, seputar tentang narkoba di lingkungan remaja ya. Mungkin Ibu Feby bisa menjelaskan apa itu narkoba, bagaimana kok narkoba itu bisa ada di lingkungan anak-anak remaja, dan bagaimana anak-anak remaja ini bisa mengenal yang namanya narkoba tadi. Mungkin Ibu Feby bisa menjelaskan tentang hal ini. Nah, jadi narkoba sendiri itu terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif berbahaya. Untuk psikotropika itu sendiri, itu sebenarnya bisa merusak sistem saraf, pikiran, dan juga membahayakan kesehatan penggunanya. Kenapa? Nah, jadi sistem saraf kita itu terdiri dari neuron-neuron yang saling terhubung. Di dalam neuron itu terdapat cairan bernama neurotransmitter yang berguna untuk membawakan rangsang sampai ke sistem saraf pusat. Jika seseorang menggunakan narkoba, hal itu akan mengganggu neurotransmitter tadi dalam menyampaikan rangsang. Selain itu juga ada dampak-dampak yang lain seperti bisa menyebabkan gangguan kardiovaskuler, gangguan kulit, gangguan paru-paru, gangguan reproduksi, dan juga bisa melemahkan sistem imunitas kita. Jadi kita jadi rentan terkena penyakit gitu. Kemudian penggunaan narkoba itu sendiri juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Jadi misalnya seorang pengguna narkoba itu biasanya kan emosionalitasnya tinggi, mudah marah, merasa tertekan, dan dia terpancing untuk menyakiti dirinya sendiri begitu. Oh, jadi efek-efek narkoba tadi itu selain menyenggol diri kita sendiri, bahkan bisa mempengaruhi orang yang di sekitar kita juga ya, Bu Feby? Iya, karena pengguna narkoba itu umumnya tuh sifatnya antisosial dan antisusila. Jadi dia bisa saja dikucilkan dari masyarakat, bahkan keluarganya sendiri. Nah, kemudian pengguna narkoba itu biasanya dianggap sebagai beban keluarga dan pencemar nama baik keluarga. Dan biasanya juga karir pendidikan atau kerjanya itu terganggu karena narkoba itu. Cukup berat ya ternyata untuk menjadi seorang pecandu narkoba. Perspektif dari masyarakat, perspektif dari bahkan keluarga sendiri itu bisa menjadi hal yang berat, bahkan jika perspektif tersebut adalah hal yang negatif. Mungkin Bapak Richard bisa relate tentang keadaan-keadaan yang disebutkan oleh Ibu Feby. Mungkin Bapak Richard pernah mengalami pusing atau seperti apa, atau dikucilkan di sosial, tidak memiliki teman, atau seperti itu Bapak Richard? Iya, misalkan saya pakai gitu, istilahnya mungkin saya sesak napas, pusing dan mual gitu juga ada. Kalau tentang sosialnya ya beberapa itu mengucilkan saya. Kayak bekerja itu kan saya terkenal kan juga dekat pengguna narkoba, beberapa orang itu jauh-jauh, nggak usah dekat-dekat sama saya gitu. Untuk efek fisiknya, Pak, Bapak mungkin sudah mengerti ya bahwa narkoba itu bisa seperti halnya meracuni tubuhnya Bapak. Tapi mengapa dibutuhkan waktu selama itu? Bahkan saya membaca di buku Bapak itu sekitar 5 tahun ya Bapak baru bisa bebas dari rehabilitasi dan benar-benar bebas dari narkoba. Nah, pertanyaan saya untuk Bapak Richard, jika Bapak tahu bahwa narkoba ini mengandung hal yang negatif dan dapat membawa dampak negatif bagi tubuh Bapak, kenapa Bapak tidak bisa berhenti? Nah, karena pas saya pakai itu rasanya itu enak, meskipun nanti kalau saya sakit lagi itu rasanya saya tinggal pakai lagi, jadi enak lagi gitu. Jadi ya enak, sakit terus enak lagi gitu, pakai terus malahan jadian. Oh, jadi memang candu ya, candu yang sangat berat dan candu yang susah dilepaskan ya. Berarti benar-benar narkoba itu sangat berbahaya dan menimbulkan kecanduan ya. Nah, untuk Ibu Feby nih, ada pertanyaan seputar remaja yang menggunakan narkoba. Remaja ini sekarang banyak sekali yang bisa mengenal narkoba, mengenal orang-orang yang menjual narkoba, dan bahkan lingkungan-lingkungan pertemanan mereka pun tidak sedikit yang sudah menggunakan narkoba. Mungkin Ibu Feby bisa menjelaskan bagaimana anak-anak ini bisa mengenal narkoba dan bisa mendapatkan narkoba tadi. Pengaruh-pengaruh dari manakah anak-anak ini bisa mendapatkan hal-hal negatif seperti itu? Nah, jadi generasi muda zaman sekarang itu
emang rentan terkena penyalahgunaan narkoba karena sifat mereka yang labil. Jadi mereka mudah terpengaruh hal-hal di sekitar mereka. Misalnya mereka memiliki circle pertemanan yang isinya pecandu narkoba. Mereka bisa saja dengan mudah ikut-ikutan untuk menjadi pecandu. Kemudian juga dari informasi di internet dan juga bahkan dari hal-hal sekecil kebiasaan-kebiasaan mereka setiap harinya. Misalnya mendengarkan lagu. Nah, anak-anak muda zaman sekarang ini kan selera lagunya cenderung menyukai lagu pop dari barat gitu ya. Nah, lagu-lagu luar negeri seperti itu tuh sebenarnya fungsinya kan untuk menghibur masyarakat, memberikan pesan moral, dan juga sebagai ungkapan ekspresi dari penyanyinya. Tapi ada beberapa lagu yang mungkin secara tidak sengaja itu bisa mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba. Jadi misalnya sebuah contoh ada sebuah lagu yang bertemakan narkoba. Penyanyi dari lagu itu tuh mengekspresikan perasaan yang ia rasakan saat menggunakan narkoba melalui lirik lagunya itu. Yeah. Nah, pendengar yang mengetahui hal itu kan bisa tertarik, apakah benar saya akan merasakan hal ini jika menggunakan narkoba, maka dia bisa tertarik untuk coba-coba gitu. Betul. Saya baru dengar ini malahan pengaruh narkoba bisa didapatkan dari lagu. Ini benar-benar sesuatu yang unik menurut saya. Karena jika pengaruh narkoba dari lingkungan sekitar atau dari lingkungan pertemanan, itu menurut saya sudah menjadi sesuatu yang normal ya. Karena ya tadi saya setuju dengan lingkungan pertemanan ya. Karena kita itu mencerminkan lingkungan pertemanan kita. Karena orang-orang tersebut itu adalah orang-orang yang kita temui sehari-hari. Jadi jika lingkarannya buruk, kita pasti juga akan terkena dampak-dampak yang buruk atau sifat-sifat buruk mereka. Tapi lagu ini sesuatu yang menarik ya bagi saya. Jadi emang bisa begitu ya, Bu Febi? Iya, bisa. Kadang bisa. Jadi apa namanya? Saya juga sebenarnya sering mendengar lagu-lagu yang bergenre pop juga yang dari luar negeri. Tapi tanpa saya sadari ya mungkin ada lirik-lirik yang seperti itu yang mengajak dan mengundang orang-orang untuk ikut melakukan sesuatu yang negatif yang dinyanyikan oleh sang penyanyi. Mungkin Ibu Febi bisa mencontohkan satu lirik saja dari lagu-lagu yang mengundang mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti yang Ibu Febi sudah bilang. Nah, saya beberapa hari lalu menemukan cuplikan lirik itu, jadi tulisannya seperti ini. I'm safe up high, nothing can touch me, but why I do feel this party's over. No pain inside, you my protection. Nah, jadi di sini penyanyi itu menggambarkan perasaannya saat menggunakan narkoba. Perasaannya itu aman, nyaman, dan merasa terlindungi. Nah, jadi mungkin beberapa orang yang mendengar hal itu bisa penasaran dan mencoba membuktikannya sendiri. Wah, betul. Iya sih, iya. Sekarang saya paham maksudnya Ibu Febi seperti apa. Oh, jadi ya ternyata influence tadi itu nggak cuma datang dari lingkungan sekitar ya, bahkan bisa datang dari orang-orang luar, bahkan bisa memanfaatkan audio, teknologi, seperti tadi lagu yang sehari-hari kita dengarkan mungkin bisa menanamkan sesuatu di otak kita untuk mengikuti hal yang dibilangkan, yang disampaikan oleh sang penyanyi tadi ya. Wah, sepertinya kita harus lebih pilih-pilih lagi ya tentang lagu yang kita dengarkan sehari-hari. Karena kita semua tidak tahu sebenarnya arti terselubung apa yang ada di dalam lagu tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal audio, ngomong-ngomong soal perkembangan zaman pada zaman sekarang, saya dengar-dengar ada nih Bu Febi yang namanya binaural beats, yaitu suatu teknologi di mana hal tersebut itu bisa menyembuhkan atau menghilangkan rasa depresi atau rasa tertekan yang ada di dalam diri kita. Karena seperti yang kita semua tahu ya, bahwa orang-orang yang memakai narkoba itu mungkin adalah orang-orang yang ingin mencari pelarian di dalam hidup mereka. Orang-orang yang ingin mencari jalan keluar yang cepat dari depresi, dari masalah, dari tekanan hidup. Nah,
Mungkin Ibu Feby bisa menjelaskan apa itu binaural beats ini secara lebih terperinci ya. Mungkin binaural beats ini bisa digunakan sebagai alternatif dalam menyembuhkan depresi, menyembuhkan rasa tertekan tadi agar tidak menggunakan narkoba. Silahkan Ibu Feby. Jadi, binaural beats itu adalah sebuah gelombang suara yang bisa memengaruhi gelombang otak kita, perasaan, kebiasaan, dan perhatian manusia. Nah, biasanya binaural beats ini tuh digunakan sebagai terapi psikologis untuk mengobati rasa cemas berlebih, stres, tertekan, dan membantu kita untuk rileks dan sebagainya. Juga ada yang bilang kalau binaural beats ini bisa meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Nah, pengguna binaural beats ini menggunakan binaural beats dengan cara mendengarkan suara melewati telinga kanan dan kiri. Tapi uniknya, frekuensi dari telinga kanan dan kiri itu harus berbeda dan di bawah 1000 Hz. Misalnya yang kanan 510 Hz dan yang kiri 500 Hz. Nah, otak kita itu akan menangkap selisih dari frekuensi kanan dan kiri tersebut, jadi 10 Hz begitu. Nah, hal inilah yang bisa membuat perasaan jadi lebih tenang. Nah, selain itu, binaural beats ini ada macam-macam dosisnya, tergantung juga kebutuhan dari penggunanya, seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, untuk binaural beats ini ya, mungkin binaural beats ini kan juga saya juga bisa melepaskan stres, bisa melepaskan depresi, dan bahkan bisa meringankan pikiran. Bahkan tadi ada manfaat lain, yaitu membantu untuk fokus, membantu untuk supaya mudah tidur. Nah, mungkin binaural beats ini itu juga masih bisa ya menimbulkan dampak negatif, karena saya lihat bahwa sesuatu yang sebaik ini pasti ada orang-orang di luar sana yang menggunakan hal tersebut juga sebagai pelarian, yang pada akhirnya juga menyamagunakan narkoba ya sebagai suatu pelarian. Apakah benar itu Ibu Feby? Ya, emang ada beberapa kasus yang seperti itu. Karena dosis dari binaural beats ini ada yang namanya tuh berdosis ganja, berdosis LSD seperti itu. Dan seharusnya itu digunakan sebagai pengobatan, tapi ya tetap ada yang menyalahgunakan hal itu. Nah, selain itu kalau mereka sudah kecanduan, mereka akan terus mendengarkannya berulang-ulang kan. Itu sebenarnya juga bisa merusak telinga kita, merusak pendengaran kita seperti itu. Wah, iya ternyata binaural beats tadi itu bisa menimbulkan kecanduan juga ya Ibu Feby ya. Nah, saya juga merasa bahwa apapun di dunia ini yang berlebihan itu juga pasti akan menimbulkan dampak yang negatif. Bahkan obat seperti binaural beats atau bahkan psikotropika itu jika digunakan berlebihan pasti semuanya akan menimbulkan hal negatif. Nah, jadi mungkin pesan terakhir sebelum kita menutup talk show ini, yaitu mungkin Bapak Richard dan Ibu Feby mungkin ingin menyampaikan suatu pesan bagi masyarakat untuk menghindari penggunaan narkoba, menghindari penggunaan minuman-minuman keras atau bahkan hal-hal lain yang menimbulkan adiksi yang dapat merugikan. Dan terutama ini adalah suatu pesan ya bagi anak-anak remaja di seluruh Indonesia. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Richard sebagai seorang mantan pecandu. Pesan saya kepada generasi muda adalah kesalahan yang saya lakukan. Narkoba itu tidak bayar. Enak sedikit, sisanya hancur, tapi uang, hubungan, badan juga. Dan yang hancur bukan diri sendiri saja, tapi juga orang-orang yang di sekitar kalian. Jadi jangan pakai narkoba. Yes. Ya, karena berdasarkan buku yang Bapak Richard tulis juga ya, di situ terdapat benar-benar banyak penderitaan yang sebenarnya Bapak Richard alami. Tapi Bapak Richard sendiri tidak memiliki kontrol atas diri Bapak karena sudah dikendalikan oleh rasa adiksi tadi terhadap narkoba tadi. Dan itu benar-benar berbahaya dan itu merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat merugikan, terutama bagi diri sendiri dan sekitar. Nah, untuk dari pesan dari Ibu Feby dari seorang ahli dalam hal narkoba dari BNN, mungkin Bu Feby ingin menyampaikan sesuatu bagi anak-anak muda dan remaja.
Saya berpesan bagi seluruh generasi muda untuk bersama-sama memerangi narkoba. Kalian tuh harus sadar bahwa kalian akan menjadi generasi penerus bangsa beberapa tahun lagi. Jadi jangan sampai kalian terjerumus dalam dunia narkoba. Karena sekalinya kalian terjerumus akan sulit untuk sembuh dari itu. Nah, kalian juga harus ingat bahwa narkoba itu tidak hanya merugikan diri kalian sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kalian. Jadi, janganlah menggunakan narkoba dan say no to nafsa. Ya, betul sekali. Pesan terakhirnya Bu Febi benar-benar membekas ya di semua hati masyarakat Indonesia, terutama bagi pendengar-pendengar kita saat ini, yaitu say no to nafsa. Nah, mungkin pesan tersebut adalah pesan yang baik untuk menutup talk show kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Richard dan Ibu Febi karena telah menyempatkan waktunya ya untuk datang ke acara talk show saya ini dan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan seputar narkoba. Jadi terima kasih sekali lagi dan sekian. Dadah.